Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman, sahabat DM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam Allah, dalam keadaan sehat ya. Semoga jaga kesehatan baik-baik. Banyak yang sakit sekarang ya. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain, syarah terhadap Unqudul Lujain, tulisan Syekh Abu Mustafa Asep, Jawa Barat ya. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 294. Kita lanjutkan. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiq. Adapun mukhtali'ah, perempuan yang minta khulu. Mukhtali'ah, perempuan yang minta khulu. Bukan minta khulu sih. Ya, perempuan yang berkhulu. Mana berkhulu? Dia meminta suaminya untuk menceraikannya dengan bayaran tertentu. Pekerjaannya disebut khulu, orangnya disebut mukhtali'ah. Adapun mukhtali'ah, perempuan yang minta khulu, wal mutabarrijah, perempuan-perempuan yang pamer perhiasannya. Hunnal munafiqat, mereka itu munafik ya. Munafik. Maknanya perbuatannya perbuatan munafik, bukan i'tikadnya munafik, bukan. Masih muslim tetap. Allati yatlubunal khul'a. Nah, ini allati ini memaknai mukhtali'at. Siapa si mukhtali'at? Allati, perempuan-perempuan yatlubuna yang mereka meminta akan khulu. Min azwajihinna, meminta dari suami-suami mereka. Min ghairi udhrin, tanpa udhur, tanpa alasan. Karena kalau ada alasan tertentu, boleh perempuan minta khulu. Ini sebagai bentuk pembelaan terhadap istri kan? Karena talak kan dipegang suami. Misalkan suaminya jahat segala macam, bagaimana cara istri melepaskan diri? Dengan cara berkhulu salah satunya kan? Jadi kalau ada alasan boleh. Ini ceritanya minta khulu tanpa alasan. Wallati yudhirna zinata linnasil ajanib. Wallati ini memaknai mutabarrijat. Mutabarrijat itu siapa? Allati, perempuan-perempuan yudhirna, yang mereka menampakkan akan hiasan bagi manusia yang ajnabi. Bukan untuk suaminya. Hunna al-munafiqat. Mereka itu disebut perempuan-perempuan yang munafik, nifaqan amalian. Akan kemunafikan yang amalannya. Amalannya amalan orang munafik. Tapi dia masih dianggap muslim. Bukan batinnya munafik. Karena orang yang batinnya nifak, itu namanya orang kafir kan. Orang munafik itu kan kafir. Rawahu Abu Nuaimin an Ibni Mas'udin. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Nuaim dari Ibni Mas'ud. Sekarang kita baca ta'liqnya. Nah, itu. Tadi yang pertama qauluhu al-mukhtali'at wal mutabarrijat hunnal munafiqat. Itu rawahu. Meriwayatkan akan ini hadis kamayati sebagaimana ma yang akan datang. Kamayati ini yang di matan tadi. Yaitu riwayat dalam kitab Hilyah milik Abu Nuaim. Rawahu meriwayatkan akan ini hadis kamayati sebagaimana yang akan datang oleh Abu Nuaim fi Hilyatil Auliyah. Nah, qala Syekhu Syakir, berkatalah oleh Syekh Syakir fi ta'liqatihi, dalam ta'liqnya Syekh Syakir terhadap Jami'il Bayan. Jami'il Bayan milik Syekh At-Tabari. Mu'alliqan, hal keadaan Syekh Syakir menta'liq ala riwayat Abi Nuaim dalam kitab Hilyah. Ini banyak kutipan-kutipan, memang nggak apa-apa. Memang kitab Izharuz Zain khusus isinya ta'liq, penjelasan terhadap berbagai macam rujukan dari kitabnya Unqudul Lujain. Apa kata Syekh Syakir ketika menta'liq hadis ini? Hadal harfu, ini huruf. Ini huruf di sini maknanya ini kalimat. Jadi kadang-kadang huruf maknanya kalimat. Hadal harfu yakni al-mutabarrijat. Adapun ini huruf bermaksud oleh beliau mutabarrijat. Adapun kata-kata mutabarrijat la'allahu muharrafun. Barangkali sajanya ini huruf, yaitu ini kalimat, itu muharraf, itu telah dirobah
anil muntazi'at, dari muntazi'at. Maknanya Syekh Syakir menyatakan di tempat mutabarijat mestinya kalimat muntazi'at, terjadi tahrif, perubahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada sebahagian kitab hadis tulisannya al-muntazi'atu wal mutabarijat. Nah, bukan al-mutabarijat, bukan al-muhtali'at. Kitab Izharuz Zain. Nah, itu. Syarah yang aku dulu je. Nah, itu kan kata beliau kan. Yani al-mutabarijat la'allahu, barangkali saja kata mutabarijat ini muharraf, terjadi perubahan dari asalnya muntazi'at. Fa inni la asiqu bi tashihi tab'ati kitabil hilyah. Karena sesungguhnya saya, kata Syekh Syakir, la asiku, saya kurang percaya. Atau bahkan la asiku, saya tidak percaya dengan tasheh. Nah, dengan pentasheh cetakan kitab hilyah. Tapi ulama lain menyatakan enggak terjadi muharram. Karena banyak juga redaksi-redaksi dari cetakan-cetakan lain yang tulisannya tabarijat, bukan muntazi'at. Tapi walaupun ada kitab yang tulisannya muntazi'at di tempat muhtali'at, maknanya sama. Oh bukan. Nah, kalau muntazi'at berarti di posisi mutabarijat, maknanya muntazi'at buka pakaian ya. Buka pakaian. Intaha qultu, aku berkata, ini kata Syekh Abu Mustafa. Zakara Suyuti fil Jami' As-Saghir, dan telah menyebutkan oleh Syekh As-Suyuti dalam kitab Jami' As-Saghir wal Mulla 'Alil Qari, dan telah menyebutkan oleh Syekh Mulla 'Alil Qari fi Mirqatil Mafatih akan riwayat Abi Nu'aim bilafat mutabarrijat. Jadi dalam riwayat Syekh Mulla 'Alil Qari dan dalam Jami' As-Saghir juga tulisannya memang mutabarrijat, bukan muntazi'at. Falaisa muharrafan, maka tidak ada ianya lafaz mutabarrijat itu muharraf, telah dirubah atau terjadi perubahan, enggak. Benar memang seperti itu. Ya. Ini kita ngaji sejam, enggak lama-lama ya. Qaulu aillati yatlubuna. Perempuan-perempuan yang mereka meminta akan khulu' min adwajihinna, dari suami-suami mereka, min ghairi udhrin, tanpa alasan. Qauluhu, adapun ucapannya musannif aillati hingga akhirnya itu tafsirun. Itu menjelaskan makna muhtali'at. Tafsir bagi muhtali'at. Apa arti muhtali'at? Allati yatlubnal khulu'. Perempuan yang minta khulu' dari suami. Wahwa fi Faidul Qadir, dan dianya tafsir itu ada juga dalam kitab Faidul Qadir. Wal khul'u lughatan mushtaqqun minal khal'i. Adapun khulu' pada bahasa itu diambil dari khal'i. Apa arti khal'i? Wahwan naz'u. Khal'i itu mencabut. Cabut. Ya, tetap tentunya ada hubungan antara makna lughawi dan makna istilahi kan. Secara bahasa khala'a mencabut. Nah, kalau secara istilah ya semacam kayak istri mencabut diri kan, memutuskan hubungan dengan suaminya dengan bayaran tertentu ini. Wasyar'an, dan khulu' pada syara' furqatun bi'iwadin maksudin. Perpisahan, furqah, satu perpisahan bi'iwadin maksud, dengan ganti yang tertentu. Iwadin maksud, dengan ganti yang dimaksud, dengan ganti tertentu. Raji'an, yang kembaliannya iwad, yang kembaliannya ganti dari bayaran maknanya iwad. Perpisahan dengan bayaran tertentu yang kembalinya lijihati zaujin, bagi pihak suami. Istri minta kepada suaminya untuk mentalaknya dengan membayar sejumlah sesuatu yang bernilai, bisa uang tidak bukan. Intaha yaqutun nafis. Qala fi Faidul Qadir, berkata oleh Syekh Munawi dalam kitab Faidul Qadir, fayukrahu lil mar'atil khul'u illa li'udhrin. Maka dimakruhkan bagi perempuan akan khulu' kecuali karena udhur. Kalau udhur hilang makruhnya, tapi enggak haram juga. Boleh perempuan minta khulu'. Nah, cuma makruh kalau nggak ada alasan. Kalau ada alasan, nggak makruh. Apa contoh alasan? Contoh alasan kasyikoki. Seperti syikak, berantem mulu, perselisihan terus menerus, susah untuk diakurkan. Minta tak, suami juga nggak mau mentalak kalau gratis. Ketika itu boleh perempuan membayar jumlah tertentu, ya nggak kalah. Syikak, syikak itu perselisihan yang terus menerus kan.
Wa karahatiha lidzauji, dan seperti bencinya si istri bagi suami. Seperti istrinya nggak cinta lagi kepada suaminya. Nggak cinta lagi kepada suaminya. Kalau dia tetap mempertahankan, nanti dia akan teledor. Nggak akan mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tugas-tugasnya terhadap suaminya. Karena dia benci, nggak suka kepada suaminya. Ketika itu boleh boleh hulu. Nah, wa karahatiha, seperti bencinya si istri lizauji bagi suami, liqubhi khalqin. Kenapa benci? Karena buruk akhlak. Misalkan suaminya buruk akhlaknya, mabuk mulu, agen sabu. Au khuluqin. Nah, atau khalqin nih karena buruk fisik. Nah, khalqin fisik ya. Liqubhi khalqin, karena buruk fisiknya. Mungkin suaminya nggak ganteng gitu, dia suka yang ganteng. Jelek. Ya, Insya Allah makhluk Allah kita bilang jelek ya. Karahatiha, seperti bencinya si istri lizauji bagi suami, liqubhi khalqin, karena buruk fisiknya, au khuluqin, atau buruk akhlaknya, dunyawiyin au diniyin ya. Akhlak yang berkaitan dengan dunia atau yang berkaitan dengan agama. Adatnya nggak bagus misalkan. Ada suami-suami yang suka merokok, mungkin istrinya nggak suka bau rokok kan. Ya nggak apa-apa. Ya. Au khaufi taksiriha fi ba'di haqqihi, atau takut lalainya si istri pada sebagian haknya suami. Khaufi taksiriha, takut lalainya istri pada sebagian haknya suami. Takut nggak mampu memenuhi hak suami. Oh, qasdiha safaran, atau berniatnya si istri akan safir. Misalkan istri mau musafir, kadang mau pergi haji, mau ibadah haji, tapi suaminya nggak kasih izin. Suaminya nggak kasih izin, ya kan? Mestinya kan kalau istri musafir ditemani oleh suami atau oleh mahram. Ini nggak kasih izin istrinya, suaminya nggak kasih izin. Padahal dia haji wajib. Mungkin suaminya jahat atau bagaimana. Ya, minta cerai, dia pergi haji dengan abang adiknya atau ayahnya ya. Pas dia bermaksudnya si istri akan safir, au nahwa dzalik, atau seumpama. Lebih kurang seperti itu. Kayak Amar Zoni dan Iris Bella. Masya Allah. Saya ketinggalan informasi. Ya, bisa jadi. Kemudian kauluhu wallati yudhirna. Tadi di luar, wallati dan perempuan-perempuan yang mereka menampakkan akan hiasan untuk manusia yang ajnabi. Itu tafsirun lil mutabarrijat. Nah, kah? Apa makna mutabarrijat dalam hadis di atas? Perempuan yang suka pamer hiasan ke orang lain. Di zaman sekarang sudah umum kan? Masya Allah, semua tampil kan gitu. Semua tampil ya, minimal tampil depan kamera kan, menampakkan diri hiasan. Ini sebenarnya bahaya kan? Terlarang. Walati dan perempuan-perempuan yudhirna, yang mereka menampakkan akan hiasan bagi manusia yang ajnabi. Ini hiasan, kelihatannya kayak pakaian. Ya, segala macam, bukan aurat kelihatannya. Tapi sekarang malah yang pamer aurat juga banyak. Qala Ibnu Asir fin Nihayah. Berkata oleh Ibnu Asir dalam kitab An-Nihayah, apa kata beliau? At-tabarruju huwa idharu zinati lin-nasil ajanib. Tabarut artinya menampakkan perhiasan kepada manusia yang ajnabi, orang lain. Wahwal mazmum, dianya tabaru itu tercela dilarang. Fa amma lidzauji fala, adapun bagi suami, kita berhias untuk suami ya tidak tercela kan, malah dianjurkan. Intaha sirajum munir. Kemudian tadi kata beliau, perempuan yang minta khulu, perempuan yang suka memperlihatkan hiasannya kepada orang lain, itu disebut perempuan yang munafik. Ya, al-munafiqatu nifaqan amalian. Mereka itulah perempuan-perempuan yang munafik, munafik amali. Coba kita lihat apa maksudnya. Qaulu al-munafiqatu nifaqan amalian itu ibaratu mirqatil mafatih. Adapun ibarat kitab mirqatil mafatih itu al-asiyat. Jadi makna munafiqat asiyat. Mereka itu pelaku maksiat. Telah melakukan kemaksiatan batinan. Mereka itu yang maksiat secara batin, al-muti'ati zahiran, yang taat secara zahir. Secara zahir kelihatan taat kan? Keluar ke masjid tadi kan? Dari rumah, keluar rumah, pergi ke masjid, pakai pakaian cantik, perhiasan segala macam, menghiaskan diri, menampakkan kepada orang lain. Secara zahir taat, padahal maksiat. Nah, qala fi Faidul Qadir. Syekh Manawi berkata dalam kitab Faidul Qadir, atlaqa alaihinna isman nifaq.
ya atlaka menggunakan oleh Nabi atau menyebutkan oleh Nabi terhadap mereka perempuan tadi akan isman nifak, nama nifak. Kenapa perempuan yang pamer hiasan segala macam disebut perempuan munafik? Kenapa? Sebenarnya dia bukan munafik ya. Kenapa disebut munafik? Limadzi dizajri, untuk menambah, limadzi dijari, untuk tambahan menghardiknya, untuk menakut-nakuti lah. Supaya dia jangan seperti itu. Limadzi dizajri, untuk menambah celaan, wat tahwil, menambah menakutkan, wat tahdzir, untuk menambah mewaspadai, minal wuku' fi dzalik, dari terjatuh dalam demikian. Agar perempuan hati-hati, jangan melakukan hal seperti ini. Makanya disebut hunnal munafiqat. Mereka itu munafiqat, tapi maksudnya mereka itu telah bermaksiat. Bukan munafik yang bukan. Mudah-mudahan seperti itu. Tatimmatun. Nah, ini satu tatimah pelengkap. Rawan Nasa'i fi sunanihi. Telah meriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunan beliau al-hadis, akan hadis tadi bilafdil muntazi'at. Nah, itu. Imam Nasa'i bukan al-muhtali'at, tapi beliau lafadznya muntazi'at. Di posisi muhtali'at, muntazi'at. Nah, ini ada riwayat seperti itu. Adapun di posisi mutabarijat ditulis dengan muntazi'at, itu enggak ada. Nah, itu. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis di atas tadi dengan lafaz muntazi'at. Oh, begini. Muntazi'at wal muhtali'at ini beda. Lafaznya di sono al muntazi'atu wal muhtali'atu hunnal munafiqat. Nah, ini lafaz Imam Nasa'i. Perempuan yang muntazi'at dan muhtali'at mereka munafik. Nah, cuma sekarang kita lihat muntazi'at itu apa? Kalau tidak melihat syarah di sini, muntazi'at, langsung terbayang muntazi'at orang yang mencabut pakaiannya, kan? Yang buka pakaian. Ternyata bukan. Muntazi'at di sini tetap mencabut dirinya dari hubungannya dengan suaminya. Maknanya minta khulu' juga, minta cerai juga. Nah, itu maknanya. Jadi lafaz Imam Nasa'i al-muntazi'at wal muhtali'at hunnal munafiqat. Wa makna muntazi'at, adapun makna muntazi'at sebagaimana dalam Faidul Qadir, al-jadzibatu anfusahunna. Jazibat kan perempuan yang menarik ia akan diri mereka min azwajihinna, dari suami-suami mereka. Jadi sama maknanya. Menarik diri, pengen pisah dengan suami. Bi ayyuridina qat'al wuslati bil firaq. Dengan bahwa bermaksud oleh mereka perempuan akan memutuskan hubungan dengan cara berpisah. Nah, jadi al-muntazi'at dan muhtali'at maknanya mirip. Tidak bisa. Mereka itu dianggap munafik. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu. Insyaallah. Qauluhu tadi. Rawahu Abu Nu'aim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatil Auliya. An Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud. Qala Abu Nu'aim berkata, gharibun min hadis al-Amash wa Sauri. Hadis tadi yaitu hadis gharib dari hadis Amas dan Sauri. Jadi hadis gharib itu masuk hadis lemah. Tafarrada bihi Waqi'. Sendiri dengannya hadis oleh Waqi'. Riwayat Waqi' saja. Wa ramadhal Imam Suyuti. Wa ramadhal Imam Suyuti fil Jami' as-Saghir li dha'fihi, dan memberi rumus. Makna Ramadan memberi kode oleh Imam Asyuti dalam kitab Jami' as-Saghir li dha'fihi, bagi lemahnya hadis. Artinya menurut Imam Asyuti hadis di atas juga lemah, hadis lemah. Nah, selesai satu hadis. Kita kembali ke Qudul Lujennya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana teman-teman? Ada yang menyimak masih? Ruwiya an Aisyah, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ianya Sayyidah Aisyah, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Bainama, di antara. Jadi bainama maknanya di antara atau manakala atau ketika bermula Rasulullah alaihi wasallam itu yang duduk di masjid. Ini matang, banyak pembahasan i'rab. Ketika Nabi sedang duduk di masjid,
Idh dakhalat imra'atun min Muzainah. Ketika itu, nah, tiba-tiba fujaiyah, tiba-tiba atau ketika itu dakhalat imra'atun. Masuklah seorang perempuan dari Muzainah, dari suku Muzainah. Masuk ke mana? Ini kita baca hadis dulu. Ketika Rasul sedang duduk di masjid, tiba-tiba masuklah seorang perempuan. Tarfulu fi dzinatin laha. Tarfulu, perempuan yang memanjangkan ia akan pakaiannya. Pakaiannya terseret ke tanah panjang. Ya kan? Jangan lupa hadis ini pendek, cuma banyak ta'liq terhadap hadis, banyak membahas tentang i'rab di sini kan. Itulah kitab ulama zaman dulu ketika membahas sesuatu langsung membahas kalimat juga, i'rab yang muskil. Sekaligus langsung beliau bahas kan. Kalau zaman sekarang kan pokok, kalau membahas tentang ini pokok ke isinya dulu, inti pembahasan. Ini kadang-kadang kita sibuk membahas kalimat jadi lupa ke isi. Nah, makanya saya ulang lagi. Ketika Nabi sedang duduk di masjid, tiba-tiba keluar seorang perempuan dari suku Muzainah. Tarfulu fi dzinatin laha. Tarfulu maknanya memanjangkan ia pakaiannya. Pakaiannya apa bahasa Indonesianya? Sampai ke tanah gitu kan. Keinjak tanah, keseret. Nah, tarfulu, tutilu siyabaha memanjangkan ia akan pakaiannya fi dzinatin laha dalam hiasan baginya. Pakaiannya panjang, pakai hiasan. Fil masjid dalam masjid. Ada wanita sholat di masjid, tapi pakaiannya mewah, kelihatan hiasannya. Faqala nabiyyu, maka berkata oleh Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inhau nisa'akum an lubsiz zinati wat tabakhtur. Larang oleh kalian akan istri-istri kalian dari memakai hiasan dan dari tabakhtur. Tabakhtur apa artinya? Berjalan dengan gaya sombong, gaya congkak. Kan ada juga orang yang kalau jalannya dibuat-buat kan. Nah, itu namanya tabakhtur. Inhau larang oleh kalian akan istri-istri kalian an lubusi zina dari memakai perhiasan. Namanya memakai perhiasan untuk menampakkan kepada orang lain. Kalau makai untuk diri sendiri nggak apa-apa. Pahami ya? Tabahturi dan dari tabahtur. Apa arti tabahtur? Tahsinil masyi, membagus-baguskan gaya jalan. Nah, larang oleh kalian akan istri kalian dari memakai hiasan dan bergaya sombong, jalan sombong fil masjid dalam masjid. Kenapa? Fa'inna Bani Israel lam yul'anu. Karena Bani Israel itu mereka tidak dilaknat hatta la bisa. Hingga memakai oleh istri-istri mereka akan perhiasan, watabakhtaru dan sombong mereka dalam cara berjalannya. Ay masyau mutakabbirin. Berjalan mereka dalam keadaan takabur fil masjid dalam masjid. Rawahu Ibnu Majah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Nah, ini inti hadisnya seperti itu. Baru kita bahas kalimatnya. Nah, itu bandingku pilih dan ku wilayah pilih. Nah, ini bahas kalimat nih. Panjang ini ya. Nah, tadi riwayatkan dari Sayyidah Aisyah berkata, ya manakala bermula Rasulullah itu yang duduk di masjid. Wa aslu baina an tudhafa li muta'addidain ghairi jumlatin. Bermula asal kata baina itu bahwa dimudhafkan akan dianya baina bagi yang banyak, yang bukan jumlah. Maknanya baina, antara. Namanya juga antara. Harus jelas kan antara ini dan antara itu kan gitu. Itu pada dasarnya penggunaan baina itu dia dimudhafkan bagi bilangan yang bukan jumlah. Baina hadza wa dzaka. Nah. Cuma di sini kan nggak ada mutah-mutah pilih di sini. Baina mah di sini sendiri. Pada dasarnya baina mesti ada mutah pilihnya. Mutah pilihnya bisa mufrad, kadang-kadang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kan. Nah. Atau gini, baina asalnya mudhaf ilihnya mufrad. Baina asalnya mudhaf ilihnya mufrad. Tapi kalau dia sudah ada ma, mudhaf ilihnya jadi jumlah nanti, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kita lihat dulu. Bermula asal baina itu dimudhafkan dia bagi yang berbilang, yang bukan jumlah. Maka fadhama anil idhafah lil mufrad. Maka mencukupkan akannya baina oleh ma. Maka fadha mencukupkan akan baina oleh ma dari baina ma, dari idhafah bagi mufrad. Oh, anil idhafati aslan atau dari idhafah sama sekali. Jadi baina asalnya mesti ada mudhaf ilaihnya. Tapi begitu ditambah ma disebut ma kafah, ma yang mencukupkan baina dari idhafah sehingga nggak perlu diidhafahkan lagi. Nggak perlu ada mudhaf ilaih, baik mufrad ataupun apapun. Nggak ada mudhaf ilaih sama sekali boleh.
Fasarat li mujarradi rabuti wal mufaji'ah. Maka jadi ianya bainama itu bagi semata-mata untuk mengikatkan sesuatu dan untuk menunjukkan mufaji'ah. Tiba-tiba. Wa id ba'daha li mujarradi ta'kidi mufaji'atiha. Dan id sesudahnya bainama. Dan id sesudahnya bainama. Dia dijawab bainama mesti id. Ada id tadi. Bainama Rasulullah kan, id dakhalat, nah di depan kan, id tadi. Id sesudahnya bainama itu bagi semata-mata menguatkan mufajaahnya bainama. Jadi walaupun tak ada id pun maknanya tetap makna id. Ketika, ya, bainama ketika. Wa Rasulullah mubtadaun, Rasulullah mubtada, wa jalisun khabaruhu, jalisun itu khabarnya mubtada, artinya jumlah ismiyah. Kaza qalahu Syekhuna Yusuf, demikian mengatakan akan ini oleh Syekhuna Yusuf. Yusuf As-Simbillawini. Biasa kita baca Syekh Yusuf Sambalawi. Padahal dobenya bukan Sambalawi. Simbillawani. Sering ketemu dalam kitab Marakil Ubudiyah. Nah ini baca ta'liq dulu biar nggak kelewat. Bainama asluha baina. Bainama, qauluhu bainama, asalnya itu baina. Fatawalladatil alifu min isba'il fathah. Maka lahirlah oleh alif dari mengenyangkan fathah. Baina. 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 Karena pengen na-nya agak panjang. Dikenyangkan. Jadi muncullah alif. Baina. Nah, asalnya baina. Kemudian ditambah mim antara nun dan alif. Jadi bainama. Asalnya bainama itu baina. Fatawalladatil alifu, maka lahirlah oleh alif dari mengenyangkan fathah. Jadi baina panjang. Summa zidatil mimu, kemudian ditambahkan akan mim. Waqad la tuzadu, dan kadang-kadang tidak ditambahkan akan dianya mim. Artinya kadang baina panjang, kadang bainama. Ini kan tambahan informasi. Fayuqalu baina, maka dikatakan baina dengan isba fathah nun. Tsumma dhumminat makna syarti, kemudian diberi kandungan akan dianya baina akan makna syarat. Jadi mengandung makna syarat. Dia seolah-olah kayak isim syarat. Sehingga perlu kepada jawab. Tapi dalam hitungan kitab Jurumiyah, baina nggak masuk isim syarat kan? Man ma ayu mata mahma kan? Kan nggak ada baina ma di sana. Ya, nggak ada. Cuma ini bisa dikategorikan isim syarat. Daraf yang mengandung makna syarat. Summa dominat, kemudian diberi kandungan akan dianya baina akan makna syarat. Karena dia mengandung makna syarat, perlu kepada ada jawab. Jawabnya nanti mesti ada is. Nah, nanti ada di contoh. Wanahwuhu. Dan seumpamanya ini penjelasan juga ada dalam kitab Fathil Qaribil. Wa qawluhu wa aslu baina an tudhafa li muta'addidin. Tadi mata qala fil Misbahil Munir. Berkata oleh pengarang kitab Misbah dalam Misbah, baina dharfun mubhamun. Baina itu dharaf yang mubham, la yatabayyanu ma'nahu illa bi idhafatih. Yang tidak nyatalah oleh maknanya dharaf kecuali dengan dimudhafkannya dharaf kepada dua, maka lebih banyak. Jadi namanya juga antara tadi kan. Baina hadzaini pasti ada. Baina rajulaini. Nah, baina qabilataini harus ada mudhaf ilaihnya dua atau lebih. Qauluhu kadza qalahu Syekhuna Yusuf, tadi di luar demikianlah mengatakan akan ini penjelasan oleh Syekhuna Yusuf. Takarrara dzikruhu marratin, telah berulang-ulanglah oleh menyebutnya Syekh Yusuf fi Marakil Ubudiyah. Berulang-ulanglah oleh menyebutnya Syekh Yusuf berkali-kali dalam kitab Marakil Ubudiyah li syarih milik syarih. Syarih di sini Syekh Nawawi ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita buka kitab Marakil Ubudiyah, banyak di sana beliau Syekh Nawawi mengutip dari Syekh Yusuf. Nah, Syekh Yusuf. Wa kadza fi Kasyifatis Saja, demikian juga dalam kitab Kasyifatis Saja, syarah Safinatin Najah. Banyak juga kita temukan nama Syekh Yusuf. Wa fi ba'dihha, dan dalam sebahagiannya kitab qayyadahu, mengkaitkan oleh Syekh Nawawi akannya Syekh Yusuf biqaulihi, dengan ucapan beliau asim billah wa wainiyu. Syekh Yusuf asim billah wainiyu. Ini penting nih topik nih. Nah, ini kitab ini ada barisnya mudah kan? Tapi kadang-kadang kitab lain kita bingung.
dulu saya membaca Syekh Yusuf Sambalawaniyu. Ternyata bukan. Yang benar As-Simbillawainiyu. Bahwa dianya Syekh Yusuf itu Syekh Yusuf Ibnu Abdurrahman As-Simbillawainiyul Makkiyu. Turjimalahu diberi biografi, diterjemahkan untuk beliau. Turjimah maknanya dibuat biografi untuk beliau. Fi Mukhtasari Nashrin Nuri wal Zahar. Dalam kitab Mukhtasari Nashrin Nur. Wadhabatu Simbillawani dan bermula dhabit Simbillawaini itu fi Mu'jamil Buldah. Kalau kita pengen tahu bagaimana cara baca Simbillah, dari mana kita bisa menemukan dhabitnya? Ada dalam kitab Mu'jamil Buldan. Juzuk 2 halaman 301. Cuma enggak beliau jelaskan cetakan apa kan? Mungkin cetakan Darud Diya mungkin. Tinggal dibuka di sana ada dhabitnya. Ya. Ulang lagi. Demikianlah mengatakan akan ini oleh Syekhuna Yusuf tadi kan. Waqala Ahmadud Dardiru. Berkatalah oleh Syekh Ahmad Dardir. Nah, ini Syekh Nawawi juga mengutip pendapat Syekh Ahmad Dardir, pengarang kitab Kharidatul Bahiyah kan. Nadam apa namanya? Nadam Tauhid. Apa kata Syekh Ahmad Dardir? Bainama dzarfu zamanin. Bainama itu dzarf zaman, tudhafu ilal jumal, dimudhafkan akan dia kepada jumlah. Benar juga. Bainama. Kalau sudah ada mimnya bainama, mudhaf ilaihnya jumlah. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Kalau di sini jumlah ismiyah, bainama Rasulullah jalisun kan? Rasulullah mubtada, jalisun khabar. Jumlah mubtada khabar pada mahal jar mudhaf ilaih. Bainama dzarfu zamanin tudhafu ilal jumal, dimudhafkan akan dia kepada jumlah. Summa dhumminat makna syarti, kemudian diberi kandungan akan dianya bainama akan makna syarat. Falidha, karena ini kanat labuddalah. Ada ianya baina itu labuddalah. Tidak boleh tidak baginya baina min jawabin, dari jawab. Harus ada jawab. Wa jawabuha labudda ayyakuna qurunan bi'idz. Dan bermula jawabnya bainama itu tidak boleh tidak bahwa ada ianya jawab itu yang dibarengkan makrunan yang disertai dengan idz fujaiyah. Kama huna, sebagaimana di sini kan? Idz dakhalat. Nah, idz dakhalat jawab baina. Au bi idzan, atau idzan boleh juga. Idzan al fujaiyataini. Idz fujaiyah, idzan juga fujaiyah. Wal makna, bermula makna hadis di atas, baina awqati kauni Rasulillah. Di antara waktu-waktu adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam jalisan itu yang duduk dalam masjid. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan dengan memakai pakaian panjang dan menampakkan perhiasannya. Nah, itulah. Nah, saya. Qauluhu Ahmad Dardir. Qauluhu qala Ahmadud Dardiru ay fi hasyatihi. Di mana beliau menyatakan dalam hasyiah beliau ala qisatil mi'raji. Beliau punya kitab hasyiah terhadap kisatil mi'raj Ibnu Najmuddin Al-Ghaiti. Bahwa dianya Ahmad Dardir itu Abul Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Adawiyul Maliki Asy-Syahir yang dikenal dengan Dardir, sahibu nazmi Kharidatil Bahiyah, pemilik Nadam Tauhid, yaitu Kharidatil Bahiyah. Sudah saya baca di channel Gundul Mantul ya. Matan Kharidatil Bahiyah, tapi matan saja saya baca, saya maknai ya. Syarahnya belum. Nah, itu. Teman-teman yang belum follow channel Gundul Mantul YouTube, nah, silakan merapat kan. Bacaan di sini nanti saya upload ke sono lebih terang tulisannya kelihatan. Sambil saya rekam, nanti saya upload ke channel Gundul Mantul. Qaulu bainama dzarfu zamanin tudhafu ilal jumlah. Tadi kata beliau bainama itu dzarf zaman yang dimudhafkan akan dia kepada jumlah ail ismiyati wal fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wa asluha baina, bermula asalnya bainama itu baina sama kan? Fatawalladatil alifu min isba'il fathati, maka muncullah oleh alif, tawalladat lahir muncul, maka lahirlah oleh alif dari mengenyangkan fathah. Summa zidatil mimu, kemudian ditambahkan akan mim. Waqad la tuzadu, dan kadang-kadang tidak ditambahkan. Fayuqalu baina, maka dikatakan baina
summa minat makna syarti, kemudian diberi kandungan makna syarat takdir. Di atas. Qaulu wa makna baina awqati. Tadi kan ucapan musannif wal makna baina awqat. Ilahuna intahan naklu. Sampai di sini intahan naklu, selesailah oleh nukilan min hasyatid dardir, dari kitab Hasyiah Dardir terhadap kisah Mi'raj lin Najmil Ghaib. Ya. Ini sebenarnya penjelasan hadis sudah selesai nih. Nih kembali ke ta'liq tambahan di sana sini. Yang intinya ketika Nabi sedang duduk di masjid, tiba-tiba muncul seorang perempuan. Kita lihat nanti akan apa yang akan Nabi katakan kepada perempuan tadi kah? Nah, qaulu idza dakhalat imra'atun. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan. Cuma perempuan ini nggak disebut namanya siapa. Pasti perempuan ini sahabiyah kan? Karena hidup pada masa Nabi, melihat Nabi, sampai ngobrol dengan Nabi, pasti sahabiyah. Namanya siapa? Nah, beliau memberi ta'liq, lam ara man dzakara isma hadhil mar'ah. Saya tidak melihat akan orang-orang yang menyebutkan ya akan nama ini perempuan. Belum ada ulama yang menyebutkan nama perempuan ini siapa. Intaha mursyid Nabil Hijah wal Hajah. Qauluhu min Muzainah. Ya, kembali ke mata. Ketika itu tiba-tiba ada khalat imra'atun, masuklah seorang perempuan dari Muzainah. Bit tasghiri kita baca dengan tasghir Muzainah. Ismu qabilatin min Mudar. Muzainah itu nama satu kabilah dari Mudar. Bahwa nah, dianya Muzainah itu Muzainah ibnu Muzainah ini laki-laki ini. Muzainah ibnu Uddi bin Tabiqah bin Ilyas bin Mudar. Jadi Muzainah ini nama kabilah, asalnya nama orang, yaitu Muzainah ibnu Uddi bin Tabiqah bin Ilyas bin Mudar. Ada kata aneh, tapi belum laki-laki. Min Muzainah huwa. Ini kenapa? Qauluhu min Muzainah, dianya Muzainah. Nama perempuan Amri bin Ud, ini kan beda lagi kan? Huwa pakai huwa, dianya Muzainah itu nama perempuan. Nama istrinya Amri bin Ud. Ini kok nama istri? Nggak masuk wah? Nggak masuk ini. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan dari Muzainah. Masuk seorang perempuan dari Muzainah. Muzainah ini kelihatannya apa yang kelihatan? Beliau menjelaskan nama kabilah. Sudah selesai. Nama kabilah. Siapa Muzainah ini aslinya? Yang namanya dijadikan nama kabilah. Yaitu Muzainah ibnu Ud. Karena Muzainah ibnu berarti Muzainah ini laki-laki kan? Nah, ibnu Uddi bin Tabiqah. Kemudian di dalam ada ini saya nggak paham. Kemudian di dalam qauluhu min Muzainah. Huwa ismu mra'atin. Nah, dianya Muzainah atau kemana kembali huwa? Dianya Muzainah itu nama istri Amri bin Ud. Kan nggak cocok nih. Intaha Fathul Bari. Apa salah ini? Kenapa jadi nama istri? Atau huwa ini kembali ke qaulhu. Ucapan musanneh min Muzainah huwa. Dia nggak cocok. Kalau perempuan ini cocok ini. Maksudnya dianya perempuan yang keluar, dianya imro'ah itu nggak cocok juga. Ini nggak paham nih kenapa ini jadi begini. Masya Allah. Kenapa ini Muzainah jadi nama istri Umar? Tadi di luar kata beliau nama kabilah. Nah, ini coret dulu nih. Kasih. ah, ini nanti kita cari lagi. Gimana maksudnya? Paham? Ya, skill nih ya. Qaulu ud tadi kan dengan dhammah hamzah dan tasydid dal uddin kama fil qamus. Ibni Tabiqah bil muwahadah sumal mu'jamah. Tabiq. Selesai. Nah, teman-teman punya komentar nggak apa-apa silakan. Nama Muzainah. Nah, nama Muzainah sama dengan nama istri Amar ya. Mungkin juga, mungkin juga. Wahwa dianya Muzainah. Artinya begini, coba kita gambarkan menurut Ustadz Zidan kan.
Tadi kata beliau, Muzainah itu nama kabilah, artinya nama laki-laki. Kemudian Syekh Abu Mustafa menyatakan, huwa dianya Muzainah itu nama istri Umar. Kalau dalam Fathul Bari bisa jadi. Bisa jadi perempuan tadi berasal dari kabilah Muzainah, namanya juga Muzainah. Nah, kalau kita begitu masih bisa, mudah-mudahan. Benar seperti itu maksud Ustaz Zidan. Jadi dalam kitab Fathul Bari, Muzainah ini nama istri Amr bin Ud, enggak? Dan tidak menafikan kalau Muzainah ini tetap nama kabilah asalnya, ya. Nama kabilah. Berarti ini Muzainah ini nama yang digunakan untuk laki-laki dan sekaligus untuk perempuan. Kelihatannya begitu. Tarfulu bifathil fa'i ay tutilu siyabaha. Seorang perempuan masuk masjid memanjangkan ia akan pakaiannya. Fi dzinatin dalam hiasan baginya si perempuan dalam masjid. Kita lihat nih ya. Bifathil fa' au dhammiha. Bisa tarfulu, bisa tarfalu. Bifathil fa' tarfalu atau dhammiha tarfulu. Fil kamus dalam kamus arafala kanasara fariha katanya. Nah, rafala nasara fariha rafila. Wakadha fi hasyiatis sindi ala Ibnu Majah. Ya, bisa. Qauluhu ay tutilu siyabaha. Nah, apa makna tarfulu tadi? Tutilu siyabaha, memanjangkan pakaiannya. Min rafala fi siyabih, diambil dari rafala fi siyabih, ya. Apa makna rafala fi siyabi? Idza atalaha, bila memanjangkan ianya seorang akannya pakaian, wajarraha dan menyeret, jarra menarik, jarra ya juru. Menyeret ia akannya pakaian mutabaktiran dalam keadaan menyombongkan diri, kayak ratu-ratu zaman dulu. Ratu-ratu itu pakaiannya harus ada yang seret kan, harus ada yang megang, 3 orang yang megang pakaian panjang gitu. Itu lambang kemegahan. Itu maknanya rafala, memanjangkan pakaian. Sindi ala Ibnu Majah. Waqala Suyuti berkata oleh Syekh Suyuti dalam kitab Durrin Nasir, Talkhis Nihayati Ibnil Athir. Apa kata Syekh Suyuti? Ai tabakhtaru. Tabakhtaru dalam keadaan berlagak ia, menyombongkan diri ya. Wa ibaratul Fayyumi, adapun ibarat Syekh Fayyumi dalam Fathil Qaribil Mujib. Apa kata Syekh Fayyumi? Ar-rafilatu hiya allati tarfulu fi thawbiha. Rafilah, rafilah itu perempuan, rafilah itu siapa? Allati perempuan tarfulu yang menyombongkan diri ia dalam pakaiannya. Tabakhtaru. Beliau memaknai begitu. Tarfulu fi thawbiha. Maknanya sombong ia dalam berpakaian. Gaya pakaian atau model pakaian atau bentuk pakaian. Warraflu az-zailu. Raflu, zailu. Zailu kan bagian belakang ekor. Zailu itu bagian belakang, kain, ujung kain. Yuqalu rafala izarah. Dikatakan rafala izarah. Apa mana rafala izarah? Iza asbalahu, bila memanjangkan ia akannya izar. Watabakhtaru dan menyombongkan diri ia dalam izarnya. Masya Allah, ini banyak hikmah. Kemudian Nabi berkata, inhau nisa'akum. Wahai manusia, larang olehmu akan istri-istri kamu dari memakai perhiasan dan berlagak, bergaya dalam jalannya. Tabakhtur di sini maknanya tahsinil masyi, ya. Baik membagus-baguskan gaya jalan. Kita lihat. Inhau izjuru, larang. Nisa aku mail muslimat, istri kamu yang muslimat, wa ghairahunna dan lain mereka, anak-anakmu juga. Qaulu ay tahsinil masyi. Qala fil qamus, Syekh Al-Zabidi berkata dalam qamus, at-tabakhturu misyatun hasanah. Tabakhtur itu apa sih? Misyah. Misyah kan masdar hay'ah kan? Misyah gaya jalan. Misyah gaya jalan yang baik, yang bagus. Ya bagus menurut dirinya kan? Kayak Pragawati gitu. Itu misyatun hasanah, tabakhtar. Kitab Izharuz Zain. Akhi Kang Udin. Kalau Zabidi berkata, Syekh Zabidi dalam syarahnya kamu, hiya misyatul mutakabbir. Ya. Jadi tabakhtur itu gaya jalan orang takabur. Gaya jalan orang yang takabur, al-mu'jibi binafsih, yang kagum dengan dirinya. Orang merasa hebat kan? Biasanya kan suka orang bilang begini.
Kalau kita udah punya duit mah gaya jalan orang yang punya duit sama nggak punya duit beda katanya kan. Dari gaya jalan aja ke kiri. Kan ada yang suka ngomong gitu. Itulah. Qaulu wa tabakhtaru kadza fil aslil matmu. Demikianlah tertulis dalam asal yang tercetak. Biwawil jamaah dengan waw jama'. Tabakhtaru. Wafi Sunan Ibni Majah. Adapun dalam Sunan Ibni Majah tabakhtarna. Binunil inas. Karena ini kan untuk perempuan tadi kan. Nah, itu. Inhau nisa'akum an lubsi dzinah wa tabakhtur fil masjid fa inna bani Israil lam yul'anu. Karena Bani Israel itu tidak dilaknat hingga memakai oleh istri-istri mereka akan hiasan watabahtaru pakai waw jama ya. Mestinya watabahtarnya memang. Tapi di sini watabahtaru waw jama. Tapi masuk perempuan. Maksudnya perempuan. Nah, atau kalau kita melihat waw jama berarti laki-laki yang bergaya sombong ya. Watabahtaru dan bergaya sombong mereka. Berjalanlah mereka. Kelihatannya mereka laki-laki kan. Dalam keadaan takabur dalam masjid. Kan ada banyak juga kasus orang menyombongkan diri dalam masjid. Dalam masjid berkelahi kan ada. Ini dua-duanya kena berarti. Tidak dilaknat Bani Israel hingga istrinya pamer hiasan dan suaminya berlagak sombong. Lebih adil, ada dua-duanya. Cuma di sebagian riwayat tabakhtarna untuk perempuan nih. Dalam Sunan Ibni Majah wa tabakhtarna kan. Nunil inas. Qaulu rawahu Ibnu Majah. Ucapan musannif meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah dalam sunannya Ibnu Majah. Qala al-Busiri berkata Syekh Busiri dalam Zawaid Ibnu Majah. Dalam Zawaid Ibnu Majah, apa kata Syekh Busiri? Fi isnadihi Daud bin Mudrik. Dalam isnadnya hadis di atas ada Daud ibnu Mudrik. Ini Daud ini dipermasalahkan. Qala fi Dzahabi fi kitab at-Tabaqat. Berkata padanya Daud oleh Az-Zahabi dalam kitab at-Tabaqat. Apa kata komentar Syekh Az-Zahabi terhadap Daud ini? Nakiratun la yu'raf. Dia itu nakirah. Mana nakirah majhul. Dia itu majhul, nakirah enggak dikenal. Berarti riwayatnya enggak sahih. Nggak apa-apa, bebas. Ini saya bukan ustaz, saya santri. Belajar ya, maknanya kitab. Nah, itu. Wa Musa bin Ubaidah Arabidi dhaifun dan Musa ibnu Abidah Arabidi itu dhaif juga. Jadi ada dua perawi ini yang lemah. Wa qala fi mursyidi zawil hijah wal hajah hadzal haditsun farada bi Ibnu Majah. Adapun ini hadis sendiri dengan ini hadis oleh Ibnu Majah. Wa darajatuhu dan derajatnya hadis sungguhnya hadis itu sahih. Sahih menurut Ibnu Majah. Nah, dengan hadis Abi Hurairah gimana ini? Anahu sahihun, dianggap sahih dengan hadis Abi Hurairah. Maknanya ada pendukungnya. Ada pendukungnya. Kalau ditambah hadis Abu Hurairah di depan bisa mendukung hadis ini. Apa bunyi hadis Abi Hurairah? La yakbalullahu salata min imra'atin kharajat ilal masjid. Tidak akan menerima oleh Allah akan salat dari seorang perempuan yang keluar ia kepada masjid kan? Dan seterusnya memakai hiasan pamer, pakai minyak wangi dan seterusnya. Mana tidak menerima ini tidak sempurna pahalanya. Bukan tidak diterima, bukan. Kalau tidak diterima tidak sah kan harus qadha kan? Ini enggak perlu qadha. Sudah kita jelaskan di pengajian sebelumnya. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Kemudian wa hadhihi zinatu kabiratun. Adapun ini perhiasan, ini pamer hiasan yang dilakukan oleh perempuan tadi itu kabiratun, termasuk dosa besar. Idza tahaqqaqatil fitnah, apabila pastilah terjadi fitnah. Bila membuat orang lain tergoda, pasti ini dosa. Tapi kalau enggak pasti, makruh. Nah, itu. Nah, ini menampakkan hiasan pada bukan mahram itu kabiratun dosa besar. Idza tahaqqaqatil fitnah. Apabila nyata dan pastilah oleh terjadi fitnah. Amma mujarradu khasyatiha. Adapun hanya semata-mata takutnya terjadi fitnah, bahwa makruhun, maka menggunakan hiasan itu makruh. Au ma'adhanniha atau bersama mengiranya fitnah, ini bakal terjadi fitnah, haramun.
Haram juga gairu kabirah, bukan dosa besar, kama afadahu Ibnu Hajar, sebagaimana yang menjelaskan akan ini oleh Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir. Ini. Qauluhu kama afadahu Ibnu Hajar. Artinya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir. Qala berkata Ibnu Hajar fil kabirati dalam Al-Kabirah, dalam dosa besar yang ke-280. Ini bagus juga, saya juga belum baca kitab Az-Zawajir Anik Tirafil Kabair kan. Ini di sono Ibnu Hajar ketika membahas dosa besar yang ke-280. Ba'da iradi al-hadisil madhkur, sesudah beliau membawakan hadis di atas. Hadis perempuan keluar ke masjid pamer perhiasan. Kemudian apa kata Ibnu Hajar? Uddu hadza huwa sharihu hadzal hadis. Bermula menganggap ini, menghitung ini dalam kelompok dosa besar. Wah, dianya menghitung itu sharihu hadzal hadis. Ini memang keterangan disebutkan secara jelas dalam ini hadis kata beliau. Wa bagi hamluhu, dan sepatutlah oleh memahaminya hadis alama atas apabila pastilah atas terjadi fitnah. Mananya wa bagi hamlu, sepatutlah oleh memahaminya hadis supaya muwafakat ia akan kaidah-kaidah kami. Kaidah kita ulama ahli sunnah atas apabila terjadilah oleh fitnah. Artinya perempuan keluar pamer hiasan segala macam baru dianggap dosa besar kalau menimbulkan fitnah. Dia yang tergoda atau membuat orang lain menggoda dia, mengganggu dia dan seterusnya. Tapi kalau enggak, kayak zaman sekarang kan, semua pakai parfum ya biasa aja kan, enggak saling. Maksudnya begini, laki-laki ada pintunya sendiri, perempuan ada pintunya sendiri untuk masuk ke masjid. Nah, tidak ada yang membuat orang lain tergoda. Ya, enggak haram, makruh kan. Ya, insya Allah. Ini titik sampai di sini. Cukup sejam lagi ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Jadi teman-teman, sahabat semuanya yang ada di TikTok, mohon maaf atas segala kekurangan ya.